Cari kulkas 2 pintu yang awet, tahan lama, teknologinya canggih, dan harganya terjangkau. Tenang aja, udah aku siapin nih rekomendasi terbaik buat kalian. Jadi ini adalah kulkas dari Hitachi tipe HRTN 5230 MXID dengan warna grey atau inox. Nah ini sebenarnya ada dua opsi ya, kalian bisa pilih juga yang brilliant black guys dengan tipe HRTN 5230 MBB KID. Kulkas 2 pintu ini tuh emang ukurannya agak minimalis ya. Bahkan tingginya aja tuh hampir sama nih sama aku, ya kan? Untuk dimensinya sendiri memiliki panjang sekitar 56 cm, lebar 63,5 cm, dan tinggi sekitar 146 cm dengan bobot di 43 kg. Kalau kita lihat di sini, desainnya tuh emang terlihat elegan ya, dengan perpaduan warna yang pas pada masing-masing kulkas. Pilihannya netral, bisa disesuaikan dengan interior di rumah kalian ataupun sesuai selera nih. Buat kapasitasnya sendiri, kulkas ini mampu menampung beban hingga 210 liter ya. Freezer 56 liter dan kulkas 154 liter. Cukup besar ya buat kalian yang tinggal di rumah tuh 2-3 orang. Kemudian kalau kita lihat di sini tuh pada bagian handle pintunya terdapat perpaduan motif antara karbon dengan garis seperti serat-serat gitu guys. Selain warnanya yang elegan, pintu ini tuh juga terbuat dari bahan yang gak gampang kotor. Seperti ceplakan sidik jari yang mungkin biasanya tuh menempel pada pintu kulkas ya. Nah, kalau misalnya kita lihat pada bagian dalamnya, terdapat kompartemen yang terbilang cukup banyak. Ada 3 rak pada bagian dalam kulkas yang disertai dengan vegetable box di bagian bawahnya. Kemudian 3 rak pada bagian pintu atau setara dengan kapasitas minuman 6 liter, 2 kompartemen pada bagian freezer, dan 2 rak di bagian pintunya. Pada rak pertama di bagian kulkas ini tuh bisa kalian adjust ya sesuai dengan kebutuhan. Untuk kulkas ini juga terdapat cetakan es batu nih buat kalian yang suka minum minuman dingin. Walaupun masih manual, tapi bahan dari cetakannya ini udah fleksibel guys. Jadi nggak usah khawatir bakal susah buat keluarin es batunya. Terus juga rak telurnya masih aman ya, ada di kompartemen atas pada bagian pintu. Nah, FYI masing-masing rak ini tuh mampu menahan beban hingga 100 kg. Dan udah dilapisin sama tempered glass juga, jadi pastinya tuh aman dari goresan dan pastinya bakal lebih tahan lama. Buat penerangannya, kulkas ini udah menggunakan lampu LED untuk bagian kulkasnya. Tombolnya sendiri tuh berdekatan dengan engsel pintu. Tapi ada satu hal nih yang sangat disayangkan, karena lampu ini tuh nggak ada pada bagian freezernya juga. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih bagi aku, berhubung bagian dalamnya ini putih semua kan, jadi masih bisa terlihat jelas nih apa yang ada di dalamnya. Lalu kalau misalnya buat proses pendinginan ini bisa kalian atur menggunakan tombol yang berada di bagian dalam. Kalau kompartemennya terisi penuh atau kalian nih sering buka tutup pintu kulkas, itu bisa disetting suhunya di angka 6 atau 7. Kalau misalnya lagi musim hujan itu kalian bisa disetting kira-kira di angka 4. Nah, kalau misalnya kalian membutuhkan untuk menjaga suhu aja nih tanpa sering buka-buka kulkas, itu bisa disetting pada angka 1-3. Kira-kira ada yang tahu nggak nih, kenapa kita tuh nggak boleh sering-sering buka tutup pintu kulkas? Jadi sebenarnya pintu yang terlalu sering dibuka dalam jangka waktu yang lama, itu bakal membuat mesinnya bekerja lebih keras untuk mencapai suhu yang dingin. Hal itu akan membuang konsumsi energinya guys. Ini sama ya halnya seperti freezer. Kalian juga nggak boleh sering buka tutup freezernya nih. Tapi bagusnya dari freezer ini tuh suhunya bisa disetting juga guys. Ada tingkatan nih, yang pertama cold, normal, dan coldest. Balik lagi ya, kalian tuh bisa atur suhu ini sesuai dengan kebutuhan. Sekarang aku bakal spill nih fitur-fitur dari pendinginannya. Jadi kulkas ini tuh menggunakan sistem pendinginan surround air cooling. Sistem sirkulasi udara ini mampu mengurangi jumlah udara dingin yang berhembus langsung ke makanan. Sementara itu, sistem no frost cooling itu juga berfungsi untuk mengoptimalkan aliran udara dingin yang mengalir, sehingga suhu akan merata ke seluruh bagian. Jadi, sistem surround air cooling ini mempertahankan makanan di bawah aliran udara yang lembut guys, dan gak bikin makanannya jadi rusak. Kemudian ada juga nih fitur triple power filter yang dapat menghasilkan komponen penyebab bau dan bakteri hingga 99% di seluruh bagian lemari es. Fitur ini memastikan bahwa kompartemen sayuran terisi udara bersih dan mencegah perpindahan bau yang gak sedap seperti ini, bau ikan, bawang, atau cuka. Nah, kalau untuk mesinnya, kulkas ini tuh menggunakan teknologi inverter untuk kompresornya, sehingga pendinginan yang dilakukan tuh bakal lebih optimal, hemat energi, dan gak berisik guys. Buat garansinya sendiri, Hitachi tuh berani kasih 10 tahun garansi untuk kompresornya.
Walaupun kulkas minimalis kayak gini, kenyamanan konsumen tuh tetap harus nomor satu ya. Kalau untuk harga, kulkas ini tuh dibanderol dengan harga 4 jutaan aja ya, berdasarkan harga yang aku lihat di e-commerce. Mungkin kalian bisa dapetin harga yang lebih murah kalau beli langsung ya kan? Coba deh dicek-cek dulu aja nih harganya. Menurut aku sendiri kulkas ini tuh pas banget ya buat kalian yang nggak mau punya kulkas terlalu besar, mau yang simple dan nggak mau ribet. Untuk kapasitasnya sendiri sebenarnya bisa kalian sesuaiin dengan kebutuhan. Semakin banyak orang itu pastinya butuh kulkas dengan kapasitas yang lebih besar ya. Kalau secara desain itu tuh tampilannya udah oke banget ya. Tetap kelihatan elegan dan gak gampang kotor juga nih pada bagian pintunya. Mungkin kalau misalnya kalian jarang bersihin pun sebenarnya nggak bakal terlalu jadi masalah ya. Nah kalau dari aku sendiri tuh aku suka banget warna yang ini guys ya, warna grey atau inox tadi. Karena pintunya ini tuh kayak ada serat-seratnya gitu, dan kalau misalnya kalian pegang ini tuh nggak nyeplak ya untuk sidik jarinya. Nah kira-kira kalau misalnya kalian itu pilih yang mana? Coba dong tulis di kolom komentar. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi yang bakal terus kita update di channel ini. See you in the next video and bye!